Saya takutnya tadi sujud gitu kan. Jangan. Itu lebih parah kalau sujud. Itu sujud gimana deh gitu kan, sujud gitu orang ini ngapain lah, orang udah tahu kotor gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis Millennial Diskusi. Kali ini kita akan bahas tema yang sangat lagi viral gitu. Apa dia? Check it out. Oke, sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga bunyikan loncengnya agar kawan-kawan dapat notifikasi video terupdate dari kita. Oke, sobat medis, di sini kita sudah bersama teman diskusi saya yaitu Abang Da Januari di KPN Desos. Gimana kabarnya Bang Da? Sehat, Alhamdulillah sehat. Diskusi Bang, lagi kita ini. jadi kita ini sekarang mau bahas sesuatu nih Bang. Tapi sebelum kita bahas nih, Abang kita sama-sama dulu nengok Bang videonya gitu kan. Video apa itu? Inilah Bang video. Nanti pokoknya aku coba Bang. Yuk. Astagfirullah. Oh no! Aduh. Itu beneran begitu? Ya betul lah Bang. Kok bisa gitu? Itu Bang, aku bingung Bang. Makanya pengen aja bahas sama Bang nih. Gimana videonya Bang? Aduh. Jadi ini kan apa Bang? Shock liatnya, shock. Ini kan sholat jenazah kan Bang? Sholat jenazah. Iya, seharusnya nggak kayak gitu kan? Iya, yang hanya di kuburan gitu, di kuburan sholatnya gitu kan. Dan juga di situ ada ruku gitu Bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya shock melihatnya tadi itu. Orang ini lo lihat videonya serius. Iya Bang. Memang aku pun gimana ya Bang ya. Jadi abang sendiri lah, gimana pandangan abang mengenai hal ini Bang gitu? Perlu belajar itu fardu kifayah itu Iya, kan. perlu. Apa gugus tugas COVID-nya itu kan? Aduh. Aduh, gawat juga nih Bang. Aduh, ini gimana mau ngomong apa? Mau ngomong apa lagi kan? Aduh. Tapi ya pandangan saya ya gimana ya? Itu kalau dia memang dipersiapkan untuk jadi imam gitu. Seharusnya dia punya ilmunya begitu. Ilmu gitu. Tadi kan kita lihat videonya kan. Masalahnya itu dilihat dari berapa orang yang di belakang tadi. Yang cuma ruku itu imamnya gitu kan. Ya kan? Dia imam yang punya ruku. yang cuma ruku itu beliau, dan saya melihat tadi sekilas yang belakang itu paham sebenarnya. Paham. Karena mereka itu tidak ada yang ruku, bahkan ada yang begini kan. Seharusnya kan ada empat takbir ya, kan? Empat takbir dengan bacaan masing-masing. Nggak ada ruku seharusnya itu. Kok bisa gitu kan? Aduh. Iya itu ya, aku juga nengoknya lucu gitu Bang. Gimana gitu kan. Tapi seharusnya kan gini, kalau misalnya empat tadi orang tadi itu yang lebih paham itu seharusnya jangan yang tidak paham dimajukan ke depan. Jadi imam gitu. Seharusnya kan udah nggak tahu lagi mau ngomong apa ini. Itu ya, itu kita lihat itu nggak ada pengulangan ya Bang ya untuk sholat jenazah ya. Nggak ada ulang kan, Nggak ada langsung ulang, tadi. iya, langsung Kayak dibungkus tadi itu. kayak tadi misalnya mereka yang belakang juga yang samping kirinya atau kanan tadi kan. Itu biasa aja gitu, kayak nggak ada masalah. Dan tadi saya lihat belum ada sampai 4 takbir misalnya. Ya kan belum 4 takbir. Yang belakang Mungkin ini video tengah mungkin Bang gitu. Enggak, tadi udah di awal. Oh iya, dari awal ya? Tadi di awal. Sudah di awal itu. Makanya udah enggak tahu ngomong apa lagi. Ya apalagi kita ada adanya, aduh, gawat kita ini. Alah, Kasihan itu keluarganya itu. itulah Bang. Jadi gini Bang, Apa tuh? Aduh. melihat kasus ini kan, banyak juga nih kasus penanganan mayat COVID itu memang enggak betul-betul ditangani Bang, betul-betul serius gitu. Kemarin juga ada nampak Bang video itu pas dia kapan nih itu masih ada pakai daster itu gitu. Oh, pakai daster. Itu dan juga ada kemarin tuh video apa ya, video orang yang
bisul itu juga, itu dikira juga mayat gitu kan. Sejauh ini bagaimana menurut abang penanganan jenazah COVID-19 ini gitu? Iya, ini sekali lagi saya sendiri belum pernah lihat langsung ini, juga belum ada saudara atau keluarga yang memang alhamdulillah belum. Jangan sampai lah kena COVID kan. Iya, jangan sampai. Iya, kalau ditanya ke saya juga nggak tahu. Ini juga baru melihat yang pertama ini kan, yang video video tadi itu yang pakai ruku segala ya kan. Kita ini orang Islam nih malu ya kan setidaknya. Saya malu serius. Nah, tapi kalau ditanya tadi ada contoh-contoh yang pakai daster dan segala macam. Kalau pakai daster itu kalau nggak salah sudah diklarifikasi ya. Kalau misalnya itu memang protokolnya seperti itu, ada yang bilang begitu. Jadi supaya nggak disentuh langsung dikafani. Tapi kan yang disayangkan kok bisa difoto gitu. Iya. Kan kita lingkungan itu kan misalnya jenazah COVID itu kan yang menguburkan pasti otomatis itu tim gugus tugas. Tim gugus tugas itu yang bertanggung jawab menjaga privasi dari setiap mayit, ya kan? Yang kita herankan juga ini terlepas dari yang rekaman tadi ya, yang daster ini dulu. Tadi kok bisa difoto begitu yang daster ini? Pasti yang tukang foto itu ini kalau kita mau curiga ya pasti tim gugus tugas ya kan, karena mereka yang dekat di situ. Iya betul. Gak mungkin orang lain kan yang tidak pakai APD kan. Nah, itu terlihat jadi kebobrokan yang terjadi penanganan mayit. Nah, kalau itu sudah diklarifikasi sama MUI misalnya memang begitu protokoler, tapi ya kalau memang begitu seharusnya itu tidak boleh tersebar. Iya, sebenarnya nggak boleh foto-foto mayit itu tersebar, apalagi pihak keluarga pasti sangat sakit hati kalau mayit dari keluarganya itu disebar fotonya di mana-mana dan segala. Dan kembali ke video tadi nih ya, bagaimana tanggapan saya juga stres ini ngeliat tim gugus tugasnya ini kan, kok bisa sampai ruku begitu kan? Ini kan iya, ini juga buat bingung pemahaman kita semua ini kan. Seharusnya kan kita umat Islam ini kan harusnya hal yang dasar seperti itu seminimalnya paham begitu kan. Berarti kita nggak mau ngejar seorang itu paham agama atau tidak, ya kan? Tapi kenapa harus begini, dan sangat disayangkan ini tersebar ya kan kemana-mana, dan juga ini terjadi orang-orang bakal berspekulasi ini kok begini tim gugus tugas, seakan-akan nanti orang-orang di luar sana itu akan mengeneralisasi bahwasannya semua penanganan mayat dari mayat COVID ini berarti amburadul. Betul. Ya kan? Sementara kalau kita berpikiran positif, ya anggaplah cuma satu kejadian ini yang ketahuan, ya kan? Kita nggak mau kejadian yang bahaya itu, ada banyak yang tidak ketahuan tentang penanganan COVID yang kurang baik. Misalnya kayak tadi ada yang difoto pakai daster, ini juga sholat begini, dan juga nanti mungkin ada yang lain-lain lagi. Berarti kan terlihat memang ada beberapa oknum dari tim gugus tugas COVID-19 ini yang tidak serius sebenarnya. Nah, ini ya mengecewakan kita sebagai masyarakat kan. Begitulah. Jadi kan Bang, penanganan mayit COVID ini memang kurang kurang istilahnya kurang terperhatikan. Iya, kurang diperhatikan gitu kan. Jadi kita nggak tahu ya Bang ya, mungkin ini cuma salah aja gitu kan, salah aja, ataupun mungkin karena si imam itu dikiranya sholat zuhur mungkin Bang. Makanya pakai ruku gitu Bang. Mungkin sholat witir satu rakaat gitu kan. Witir apa ya? Iya, kan bisa jadi itu kan. Witir kok siang-siang gitu kan. Semoga saja ini memang lalai gitu ya Bang ya. Ya, mudah-mudahan hilang ya. Mudah-mudahan kedepannya ini nggak tulang lagi gitu kan. Amin, insyaallah. Jadi kalaupun misalnya abang lah di posisi keluarga gitu, itu mayit. Bagaimana ya mayit gitu, itu bagaimana tanggapan abang gitu? Iya, kalau ya ini kita memandang kita sebagai korban ya dari keluarga ya. Iya betul. Kalau saya di posisi itu ya tentunya sangat kecewa. Bang. Bagus saya yang pakai APD saya yang sholatkan gitu, karena keluarga saya kan begitu kan. Nah tapi kan
ada protokol kesehatan yang mungkin nggak bisa ditembus oleh masyarakat, oleh keluarga itu. Kalau saya jadi keluarga, saya akan minta pakai APD aja saya sholatkan gitu. Tapi jika nggak di kuburan juga dong kan gitu kan. Seharusnya kan bisa di mana ya, di rumah sakit mungkin, atau tapi iyalah kalau memang itu harus di kuburan, ya kalau saya di posisi ini ketika kejadian sudah disolatkan seperti ini, ya saya sakit hati dong gitu kan. Iya. Perasaan kita tercabi-cabi ya, misalnya itu orang yang kita sayangi, misalnya dari keluarga kita, entah orang tua atau ayah atau siapapun itu ya kan, pasti kita kecewa, sangat-sangat kecewa nih melihat ini. Nah, ini kan yang begini-begini ini sebenarnya jadi tontonan masyarakat juga nggak baik sebenarnya. Iya, betul. Seakan-akan gugus tugas COVID ini melakukan perawatan mayit ini tidak serius. Kenapa? Contohlah begini. Oke, mayit dari COVID itu nggak boleh disentuh. Oke, fine. Atau harus segera dikafani tanpa membuka bajunya, kayak tadi kejadian Duster ya kan. Oke, selanjutnya dibawa ke mobil lalu sholat. Tapi nggak gini juga dong. Masa untuk nyolatin aja tidak sampai orang yang profesional begitu. Maunya begini, saya kasih solusi begini. Coba ketika sholat tadi ditanya dulu maunya, kamu bisa sholat jenazah? Kan seharusnya gitu. Kamu bisa nggak? Kamu bisa nggak? Kan kalau sudah bisa minimal dia bisa bacaannya dan tahu rukunnya. Pilih. Ini kan kita jadi curiga. Akan timbul pertanyaan, berarti orang yang ditunjuk tadi sholat tadi cuma digini-gini aja. Udah kamu aja gini. Kan begitu jadinya kan. Dan ini gak baik sebenarnya, apalagi di masalah agama, masalah fikih. Ya kan, masalah memang orang mau dihantarkan untuk kehidupan akhirnya malah diperlakukan tidak sopan seperti itu. Terlepas apapun lah orang itu, entah ada pendosa atau memang orang yang banyak salahnya, tapi tetap harus disolatkan kan. Iya, betul. Nah, atau memang orang itu ternyata orang baik, gimana? Kalau orang baik lebih sakit hati lagi kita kan, kok diperlakukan sholat yang gini gitu kan. Nah, tapi ini kita berharap bahwasannya kok kejadian sholat mayit ini cuma sekali ini aja. Iya. Nah, berarti untuk selanjutnya jangan sampai ada lagi video-video yang aneh-aneh yang muncul di tim gugus tugas, dan ini membuat masyarakat itu sebenarnya kecewa, marah, dan melihat ini jadi bahan tertawaan. Kalau kecewa marah oke. Kalau bahan tertawaan gimana? Yang pertama malu tim gugus tugas, yang kedua keluarga yang disolatkan. Pasti tahu itu siapa yang disolatkan. Yang memvideokan itu juga tahu keluarga siapa, dan viral itu pasti kan kejadiannya. Nah, ini kan keluarga saya kok begini kan. Ini keluarga saya begini. Jadi ya gitulah, ini susah cakap kita karena ini masalah salah satu fardu kifayah umat Islam ya kan. Jadi kita sungguh kecewa kalau misalnya ada tim gugus tugas lagi yang seperti ini ke depannya, yang memfoto mayit, terus ada juga yang sholatnya begini, nanti entah apa-apa lagi kan. Kita nggak mau kejadian seperti ini gitulah. Jadi mungkin saya juga kalau berisi keluarga itu saya kecewa bang. Iya, sangat kecewa bang. Karena itu emang sholat yang terakhir dia gitu. Seharusnya kan harus memang betul-betul diperhatikan gitu kan sholat. Diberikan perhatian, makanya kan kalau dalam Islam itu dimandikan, dikasih wangi-wangian, ya kan, dibersihkan kotorannya, ya kan. Ini jenazah COVID kan tidak dibersihkan lagi kotorannya. Karena kemarin tua ada juga bang jenazah COVID itu pakai pampers bang. Ini saya baru dengar ini betul. Iya bang, ada di bang. Ini baru dengar. Itu apa laki-laki? Saya kurang tahu bang ya. Soalnya itu ada saya tengok fotonya itu memang pakai pampers ya bang. Aduh. Itu bang. Iya ada pakai pampers. Ketahuan di foto lagi. Jadi foto lagi bang gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu kan privasi sebenarnya. Nah, ini berarti sangat terlihat kurangnya moral dalam mengurus mayat ini. Sementara mayat ini harus diberikan perhatian yang lebih, ya kan? Karena sudah akhir hidupnya. Nah, ini kita lihat, supaya tim gugus tugas ini jangan seperti inilah. Seharusnya lebih serius lagi dalam menangani kasus seperti ini. Iya, betul sekali. Dan tadi pun kalau yang misalkan sholat itu salah gitu, kenapa nggak diulang lagi gitu kan bang? Ya. Diulang lagi dari awal gitu, itu kan lebih baik gitu daripada gini malu gitu kan. Iya betul.
Jadi solusi lah bang untuk gugus tugas ini gimana ke depannya gitu kan. Iya. Lebih baik lagi gitu. Ya mudah-mudahan tim gugus tugas ini ngeliat di video kita ini ya. Insya Allah. Iya. Oh tadi kan bilang kenapa tadi nggak diulang sholatnya? Seharusnya kan diulang. Ya jangan malu kan. Udah tahu nih semua lingkungan itu bahwasannya ini salah ya kan. Seharusnya kan kalau sudah salah berarti kamu salah. Ulang lagi, aku yang maju kan gitu kan. Iya. Takutnya nggak ada yang hafal bacaan semuanya. Nah, kalau solusi sebenarnya kita ini orang Islam ya. Kita orang Islam, kita sebenarnya ini untuk semua orang Islam aja jadi pelajaran ya kan. Ternyata ilmu agama itu sangat penting. Nah, tadi tim gugus tugas tadi sayangnya berarti memiliki pemahaman agama yang sangat minim. Nah, kurangnya mau belajar fikih. Kalau kita bilang sombong berarti, ya kan? Nggak mungkin itu tim gugus tugasnya masih anak SD kan? Iya betul. Kalau tadi anak SD SMP ya wajar nggak bisa sholat itu kan? Nah, iya, betul. Ini pasti sudah tua ya kan? Sudah berumur, minimal umur 20 tahun ke atas, ya kan? Kalau sudah 20 tahun ke atas tidak bisa nyolat kan gimana? Nah, kan? Curigai dong kalau gitu. Nah, maka pakai ruku lagi ya kan? Saya takutnya tadi sujud gitu kan? Jangan. Itu lebih parah kalau sujud. Itu sujud gimana deh gitu kan? Sujud gitu orang ini ngapain lah orang udah tahu kotor gitu kan? Kayaknya makmum takbir ya sujud bang. Iya, saya takut. Aduh kan tadi saya nunggu dia sujud padahal rupanya nggak sujud ya kan? Nah itu saran saya, berarti belajar ilmu agama itu sangat penting ya kan. Dengan belajar ilmu umum, contoh itu kan COVID, gugus tugas pasti orang yang paham tentang protokol kesehatan, berarti dokter atau perawat ya kan. Nah kalau dia perawat yang tahu agama kan lebih bagus. Kalau dia dokter tahu agama kan dia bakal memperlakukan mayit itu dengan sopan. Iya, betul. Entah itu keluarganya atau tidak. Kalau dia beragama Islam, mayit itu diperlakukan dengan sopan. Nah, kalau dia bukan beragama Islam berarti diperlakukan sesuai dengan agama masing-masing seperti itu. Nah, ini nih yang kurang ini, moral kita kurang nih untuk agama, dan apalagi saat ini pendidikan agama juga dikurangi ya kan. Ini berarti bicara pendidikan nanti lagi ya kan. Lain lagi tuh bang. Oke lah itulah Bil. Jadi saran saya belajar agama itu penting lah untuk semua kalangan umat Islam. Iya bang. Sobat milenial lah terutama ini yang Jadi, beragama Islam. Saya ingatkan lagi kembali untuk sobat milenial gitu. Mulailah untuk belajar agama gitu. Rajinlah untuk belajar agama agar kita nggak kejadian seperti tim gugus tugas ini gitu. Iya. Setidaknya ketika orang tua kita nanti nggak ada gitu, kita bisa mensolatkan orang tua kita yang terakhir kalinya gitu. Ya, berbakti kepada orang tua gitu. Jadi itu saja dari kami diskusi kita pada hari ini. Ya. Semoga videonya bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.